warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Selina Pratiwi dari kelas 6 akuntansi SIP 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode penelitian yang berisi variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contohnya, penggunaan variabel moderating dengan judul pengaruh laba sebelum pajak ini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Ada rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Yang keempat, apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba? Yang kelima, apakah penurunan tarif pajak memoderasi aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Yang keenam, apakah penurunan tarif pajak memoderasi perbedaan laba, akuntansi, dan pajak terhadap persistensi laba? Nah, dari rumusan masalah tersebut kita dapat membuat kerangka konseptual seperti pada gambar berikut. Kerangka konseptual terdiri dari variabel independen, variabel kontrol, variabel moderasi, dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari laba sebelum pajak ini atau LSPK, aliran kas operasi atau AKO, perbedaan laba akuntansi dan pajak atau PLA. Sedangkan variabel kontrol terdiri dari return on asset atau ROA, size, leverage, revenue. Variabel moderasi terdiri dari penurunan tarif pajak atau PTP, dan variabel dependen terdiri dari persistensi laba atau PL. Nah, pengembangan hipotesis ada hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Hipotesis keempat, penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Hipotesis kelima, itu penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Hipotesis keenam, yaitu penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Selanjutnya ada persamaan regresi untuk hipotesis 1, 2, 3 dan persamaan regresi untuk hipotesis 4, 5, 6. Dengan catatan, jika variabel penurunan tarif pajak atau PTP merupakan moderating variabel, maka koefisien beta 4, beta 5, beta 6 harus signifikan pada 0,05 atau 0,10. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh penggunaan variabel intervening dengan judul pengaruh generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set dengan sebagai variabel intervening. Rumusan masalah yang pertama, apakah generik strategi dan corporate governance berpengaruh terhadap investment opportunity set? Yang kedua, apakah generik strategi corporate governance dan investment opportunity set berpengaruh terhadap sustainable enterprise? Yang ketiga, manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise atau pengaruh tidak langsung generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise melalui investment opportunity set. Dari masalah tersebut kita dapat membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari variabel intervening ini adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari generik strategi dan corporate governance, sedangkan variabel intervening terdiri dari investment opportunity set dan variabel dependen terdiri dari sustainable enterprise.
Untuk pengembangan hipotesanya, ada hipotesa pertama, terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap investment opportunity set. Hipotesa kedua, terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap investment opportunity set. Hipotesa ketiga, terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap sustainable enterprise. Hipotesa keempat, terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap sustainable enterprise. Hipotesa kelima, terdapat pengaruh positif investment opportunity set terhadap sustainable enterprise. Selanjutnya ada persamaan regresi untuk hipotesis 1 dan 2 dan persamaan regresi untuk hipotesis ketiga, keempat, dan kelima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.